nggak ada yang jemur pakaian. Berarti sudah pada kehabisan air bersih. Air kita juga habis. Ambil di mana airnya? Jauh, Nek, di kampung sebelah. Namanya juga paceklik. Jauh juga disamperin. Kita juga mau ngambil air ke kampung sebelah. Nyari mati. Ya enggak lah. Siapa yang mau ngangkat dari sana ke sini? Yang berat nggak harus diangkat. Kadang cukup digeser. Lumayan buat persiapan 2 hari. Ma, makan dong, Ma. Lapar nih. Oke kan? Kok kosong? Papa, Pa, Iya, Ma. mana airnya? Hah? Innalillahi. Barusan Papa isi, Ma. Kok udah habis? Nggak ada yang bocor kok. Ya udah, nanti Papa cari air lagi ya. Gila. Jauh banget, Ma. Terus cuci piringnya gimana, Pa? Daripada mesti ambil ke langit, lebih jauh lagi. Ibu-ibu, swalayan aja dulu. Saya mau hitung dagangan. Iya bang. Ya, Bang. Wortelnya kecil amat, Bang. Bawang nggak kecil banget ya. Satu aja nih. Sari. Ada Bu Jala. Siap-siap. Pada belanja nih. Seneng ya kok rame-rame belanjanya. Masya Allah, bayamnya. Bapaknya anak-anak kan demen banget bayam nih. Ini tempe Vietnam. Nyobain ah. Tempe Vietnam. Bu, dagangan saya itu lokal semua. Lebih patriotik.
Nyantai aja kali bang, gak usah ngotot begitu. Bagus nih, buat kelinci di rumah. Apa bu? Kangkung sebagus itu buat kelinci bu? Kenapa bang? Masalah buat lo? Ini baru pemecah rekor. Dagangan gue dalam waktu 5 menit ludes semua. Alhamdulillah, mungkin ini rezeki anak gue. Terus saya belanja apaan dong? Emang enak dikerjain. Baru inget nih, bapaknya anak-anak kan gak boleh banyak bayem. Satu aja deh. Bu, apa-apaan nih? Dagangan yang udah dibeli kagak boleh dipulangin, Bu. Ini juga kirain tempe Vietnam. Kalau lokal satu aja lah. Tuh, Astagfirullahaladzim bang. Yang punya kelinci kan tetangga saya, bukan saya. Satu aja. Kenapa kau lakukan ini kepadaku, Bu? Jangan GR, ini gak ada hubungan sama lu bang. Ulangin lagi bang. Coba pikir, sejak kapan ibu-ibu itu? Ini maaf-maaf kata nih ya, bukan mau menghina. Belanja sebanyak itu. Mama ngerti kekuatan belanja keluarga harian sini seberapa. Sengaja mereka ngabisin sayuran di depan mata mama, nggak disisain satu daun pun. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar Gusti, sabar. Masa sih mereka sampai segitu-gitunya, Tante? Gila. Norak banget. Atau mamanya aja kali yang gak bisa gaul. Kok papa nyudutin mama? Hello. Kalau mama pinter silaturahim, reaksi mereka nggak bakal separah ini. Mama emang jarang keluar rumah, tapi juga bukan orang kuper, Pak. Yang mama heran, kenapa papa nyudutin mama? Seluruh warga masih ngeboikot kita karena mecat Toli, bukan karena mama nggak usah gaul. Orang sini aja yang pada rese. Buktinya, Om Jalal udah bikin acara penyerahan sumbangan dari RW ke Loli. Tapi sama sekali tuh nggak dianggap sama warga. Yang gua heran, sebagian besar dari para pemboikot itu adalah orang-orang yang pernah dan sering gua bantu. Kenapa sikap mereka bisa kayak begitu ke kita ya? Kenapa enggak? Justru ini cara mereka membalas bantuan Om dan Tante selama ini. Yang udah bikin mereka merasa risih, merasa kecil, tertekan, sungkan. Mau nolak tapi butuh. Jadi selama ini mereka ngerasa tertekan dengan bantuan kita. Nggak ada ikatan apa-apa kok soal bantuan itu. Sekolahnya anak asuh, bantuan fakir miskin, dan sebagainya itu. Nggak usah kecil hati, Tante. Cuma pertolongan Allah yang nggak pernah dianggap sebagai aib. Terus gimana? Kita stop bantuan kita? Ya jangan. Terusin aja kayak biasanya. Soal gimana cara mereka nerimanya ya itu urusan mereka. Tapi orang-orang kayak mereka harus dikasih pelajaran. Nggak usah cari gara-gara deh, Pak. Ngasih pelajaran gimana? Nggak lama lagi, warga Kampung Kincir akan berbondong-bondong kemari minta air bersih di sumur kita. Itu saatnya kasih pelajaran. Papa bikin mereka sampai cium kaki papa. Astagfirullah. Aduh. Om memang paling-paling dah. Kalian tunggu Om aksinya.
Jadi yang ini bagusnya begini. Iya, begitu aja. Oke. Bunyinya jadi begini dong, Pak. Emang begitu. Mestinya gimana? Kalau begini gimana, Pak? Bentar. Nah, coba lihat. Emang harus gitu, Kim? Ya nggak harus sih. Tapi kalau pakai yang ini, insya Allah efeknya nggak akan gitu-gitu amat. Cuma, Kim, kalau pakai yang ini, kesannya akan gitu-gitu aja. Waduh, hoi, sampean berdua itu ngapain sih? Dari tadi saya dengerin, begini begitu, ini itu, gini gini, gitu gitu. Kepala saya bisa meletus tahu. Kan lagi bikin konsep surat pengunduran diri, Pak. Nggak perlu kebanyakan gini gitu, ini itu, gini gini, gitu gitu. Konsep yang konsep aja. Ya kita kan lagi diskusi, Pak. Kita. Kalau kita, berarti saya termasuk dong. Sedangkan saya sama sekali tidak terlibat dalam diskusi tersebut. Berarti saya di luar lingkaran kita. Karena saya hanya menunggu selesainya pembuatan surat pengunduran diri kita. Nah, itu pakai kita. Saya yang menyebut kita dalam kata-kata pengunduran diri kita. Saya, Pak Yos, dan kamu. Bukan pengunduran diri kamu. Maksudnya saya dan Pak Yos ketika bicara dengan kamu. Kalau saya bicara sama kamu dan Pak Yos, maka kamu dan Pak Yos menjadi kalian. Stop! Sinting semua. Udah. Dengerin semuanya. Ini surat pengunduran dirinya. Nya itu siapa? Astagfirullahaladzim. Mau dibahas juga yang beginian? Ya iya dong. Pak, nya di sini nih bukan nunjukin kepemilikan, tapi cuman penekanan aja. Masih ada yang salah? Cuman. Apaan itu cuman? Ya sudahlah. Bacakan. Bersama surat ini... Waduh, stop. Wedan kamu, Kim. Kita mengundurkan diri itu karena tersudut oleh skandal keuangan yang memalukan. Terus kalian mau nambahin aib kita dengan surat pengunduran diri yang membosankan itu. Harusnya gimana? Saya udah capek-capek bikin diskusi, masih disalahin juga. Percuma semuanya. Loh, soal capek itu bukan ukuran kebenaran atau tanda jasa. Ya sudah, biar saya aja yang bikin. Enggak. Gue harus nagih. Harus tega. Gue kan lagi butuh. Toh ini juga buat dia juga. Buat keluarga ini juga. Tapi dia lagi punya duit nggak ya? Itu urusannya dia dong. Terserah dia mau cari di mana. Pokoknya gue harus nagih. Yang dia pinjam itu kan uang tabungan gue yang cuma segitu-gitunya. Lumayan kan? Kalau dapat bisa buat belanja, beli gas, beli air. Ya syukur-syukur ada sisa buat bayar kerudung. Astagfirullahalazim.
Ada apa, Pak? Nulis apa, Pak? Daftar dosa, mah. Tiba-tiba setelah selesai sholat, Papa teringat terus tentang Mama. Kok gitu? Ya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin semua laki-laki atau suami pernah mengalami kayak Papa, yaitu merasakan perasaan bersalah kepada istri yang begitu setia dan cinta mendampingi hidup Papa. I love you, Ma. Papa lagi menyusun daftar dosa Papa ke Mama selama ini. Yang Papa pengen tebus sebelum Allah memanggil kita, Ma. Tolong, Ma. Bilang ke Papa, kezoliman apa yang pernah Papa perbuat ke Mama? Papa orang baik. Papa nggak pernah nyakitin Mama. Nggak mungkin, Ma. Seenggak-enggaknya Papa pernah nyakitin hati Mama. Enggak, Papa. Papa nggak pernah jahat sama Mama. Kalau bikin jengkel, sering. Tapi kalau nyakitin hati, nggak pernah. Sampai sekarang buktinya hati Mama baik-baik aja. Coba diinget-inget lagi, Ma. Papa pengen tebus. Minimal Papa bisa minta maaf sekarang ke Mama. Apa ya? Papa bukan manusia suci. Papa bukan hamba Allah yang maksum, yang tidak pernah lepas dari dosa. Papa manusia biasa. Papa juga ustadz biasa. Ustadz ortodok yang tidak pernah bisa gaul di TV. Pasti banyak salahnya. Mungkin yang agak nyakitin itu waktu Mama minta kado ulang tahun ke Papa, tapi nggak dikasih. Waktu itu Papa lagi bokeh. Sama kayak sekarang. Maklumin aja. Jangan diambil hati ya. Iya, Pak. Lupakan yang itu. Mama aja yang lebay. Ya udah deh. Sementara daftar dosa Papa belum ketemu, Papa beralih dulu kepada daftar kebaikan Mama. Apa sih nulis-nulis kayak gitu? Malu ah. Supaya Papa bisa berterima kasih kepada Mama tanpa ada yang ketinggalan. Karena buat Papa, kehadiran Mama kayak embun bening yang turun dari langit di waktu subuh. Nggak tahu ah. Pikirin aja sendiri. Masa Mama yang harus ngomong kebaikan Mama sendiri? Papa tuh yang baik banget. Sampai bikin Mama nangis tiap malam. Masih nggak jadi ditagih. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menyelamatkan hamba dari tagihan istri. Terima kasih ya Allah. Yes. 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 Tapi kalau dia suami yang baik, harusnya dia kan cepat bayar utang ya sama istrinya.
Waalaikumsalam. Hai cowok, tinggalin dulu deh cewek-cewek Twitter kamu. Ada masalah nih. Siapa yang lagi ngetit orang lagi edit naskah kok. Masa sih? Soalnya kayaknya muka kamu tuh bergairah banget kalau depan komputer. Iya deh, lagi kerja. Biasa aja kali mukanya. Ada masalah apa, Ay? Cabi banget sih. Oke, masalah pertama, aku mulai gemuk. Masalah kedua, kamu udah mulai males menatap istri kamu ini dan kamu lebih seneng ngeliatin komputer. Masalah ketiga, air sumur kita mulai bau kayak warga lain. Innalillahi. Dari 3 masalah itu, mana yang akan kamu tanggepin duluan? Saya akan menanggapi... Kalau kamu lebih dulu menanggapi yang pertama, berarti kegemukanku ini benar-benar jadi masalah buat kamu. Tapi kamu kalau lebih seneng nanggepin yang kedua, berarti kamu lagi mau menyelamatkan diri dan gak mau ketahuan kalau kamu emang benar-benar males ngeliat aku. Tapi kalau kamu lebih senang nanggepin masalah yang ketiga, berarti kamu gak peduli sama aku. Jadi sekarang mana yang mau kamu tanggepin duluan? Berbanyak istighfar, bersyukur, dan khawatirkan hubunganmu dengan Allah. Kalau Allah oke, Dia akan kasih kamu tubuh yang ideal, lebih daripada yang kamu inginkan. Kalau enggak gimana? Setan bersembunyi di setiap keraguan. Hati-hati, yang terpleset itu bukan hanya untuk orang gemuk, tapi juga untuk orang kurus. Kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Telepon siapa sih? Nyari orang yang bisa nyariin air untuk kita. Kenapa kamu gak sendiri aja sih? Dikit-dikit main duit. Gak bisa ini bayar orang. Gak sempet itu bayar orang. Jangan-jangan ntar kalau ada malaikat Israel datang, kamu bayar orang juga lagi buat gantiin kamu. Memang, karena aku pengennya hidup terus sama kamu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak RW. Sejak kau kecil belum pernah ada kasus macam ini di kampung ini, Din. Nggak ada. Kampung Kincir terkenal airnya bersih, bagus, dan tanahnya paling subur di pinggiran Jakarta. Nggak bau kayak gini. Malu-maluin aja. Assalamualaikum, Pak RW. Yuhu. Waalaikumsalam. Siapa? Udin, Pak. Bukan, yang pertama tadi. Asrul, Pak. Kenapa dia tanya-tanya macam gitu? Hah? Ya, ada apa? Banyak hal yang harus kita bicarakan ini, Pak. Khususnya soal air busuk yang mewabah di sumur-sumur warga. Oh, begitu. Terus kenapa? Loh, kok kenapa? Ya diurusin dong, Pak. Bapak kan ketua RW. Kita harus laporkan ke kelurahan ini, Pak.
warga sudah banyak kesulitan air bersih. Mulai sedikit ada pertengkaran di sana-sini dan mulai ada yang mencuri-curi air. Ini semananya nih? Kita mau berdiri atau duduk saja ini? Untuk Astagfirullahalazim. Bapak kenapa sih? Hah? Mabok durian ya? Kenapa jadi bingung begitu? Saudara Asrul, Saudara Udin, saya sudah mengundurkan diri. What? Apa? Ada apa nih? Ini Saudara Asrul sama Saudara Udin. Ngapain? Nyuruh ngurusin air bau. Kita kan bukan pengurus RW lagi. Udah mundur. Yuk, teruskan caturnya. Saudara Asrul, Saudara Udin, maaf ya, saya harus menemani kedua teman saya di dalam. Ya. Silakan beli air mineral saja. Ya. Kenapa dia ini deh? Mau cari masalah. Maka demi menjaga hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, kami harus mengundurkan diri dari kepengurusan rukun warga dan rukun tetangga. Tertanda Idrus Madani, Yus Terpase, dan Hakim Ahmad. Gila nggak tuh? Mundurin diri di saat lagi kacau begini. Kenapa nggak harakiri aja sekalian? Kalau nggak mau harakiri, sini gue bantuin. Kelihatan sekali sakit hatinya. Orang kayak dia nggak berhak lagi untuk sakit hati. Sakit hatinya kenapa, Srul? Coba pikir. Apapun kesalahan Pak RW tempo hari, tapi selama ini Pak RW mengurus warga dengan baik, memimpin warga dengan baik, dan membuat semua urusan administrasi warga berjalan lebih baik. Oh iya. Gua ngerti. Dia koruptor, Srul. Iya, tapi acara penyerahan sumbangan ke Loli di musola tempo hari itu membuat dia malu, Pak. Jangan ngaco lu, Din. Lu mau nyalahin gue? Kenapa waktu itu lu nggak protes? Kan nggak ada yang tahu bakal kejadian kayak gini, Pak. Terus siapa yang punya ide menaikkan Pak RW dan Loli ke forum? Terus gue yang salah gitu? Coba, saya pengen dengar pendapat Pak Ustadz. Kenapa ente nggak konsultasi dulu kemarin sama Ana, Pak? Hah? Nggak sopan ngomong sama Pak Ustadz. Saya kan penasehat di kampung ini, Pak. Hargailah sedikit peran Pak Ustadz. Jangan dilewatin gitu aja. Diam lu. Termasuk saya. Ya kalau Pak Ustadz mau diem juga boleh. Sekarang begini, Pak Jalal sekarang yang harus minta maaf ke Pak RW. Saya nggak perlu minta maaf. Karena bukan saya yang mempermalukan dia. Tapi Allah. Hah? Pak Ustadz kan pernah bilang, Imam Ibnu Taimiyah berkata, jika Allah menghendaki hancurnya seorang penguasa, terlebih dulu Allah akan menghinakan harga dirinya di depan publik. Benar begitu, Pak Ustadz? Benar. Kalau gitu gue yang bakal minta maaf. Karena gue belum pernah mengingatkan hal itu ke Pak RW sebagai pemimpin kita.
suka lihat-lihat. Belum pernah lihat cewek manis ya? Kalila mau sholat nih, keburu abis waktunya. Daripada diem aja, mending temenin Kalila wudhu. Serem. Malah bengong. Cepetan, Kalila takut nih. Buruan, mau ngaji nih. Emang bisa ngaji? Gak usah pamer. Kalila juga bisa ngaji. Bang Jack, siapa sih tuh? Muka jutek banget. Ponakan gue, namanya Domino Febrianto. Suruh belajar senyum tuh Bang Jack. Biar rambutnya nggak tambah kering. Siapa tuh, Jong? Kalila, ponakannya Pak Jalal. Sok cakapan. Belum kenal udah nyuruh-nyuruh. Mulai sekarang. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Wahai Allah yang Maha Besar, sesungguhnya Engkau anugerahkan kepada kami ayat-ayat suci-Mu sebagai pembimbing akhlak. Kemanakah ayat-ayat ini akan menuju jika bukan kepada keridhaan-Mu ya Allah? Maka ridhoilah bacaan kami, ridhoilah dunia dan akhirat kami, dan ridhoilah hidup dan mati kami. Jadikanlah hari kematian kami sebagai hari terindah untuk kami ya Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa yang kami cari dalam sepi tanpa cahaya-Mu? Dunia yang selalu lari ketika kami mengejarnya. Dunia yang selalu datang menggoda ketika kami mendiamkannya.
maka apa yang dapat kami lakukan untuk menyelamatkan diri selain mencari-cari wajah-Mu, ya Allah. Mencari-cari wajah-Mu. Selamatkan aku, ya Allah. Selamatkan aku dengan ayat-ayat-Mu. Selamatkan aku dengan ayat-ayat-Mu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Selamatkan aku ya Allah. Selamatkan aku dengan ayat-ayat-Mu. Pasti ada solusi lain selain mem-PHK. Ini cara yang paling cepat dan jelas, Mbak. Cari cara yang lembut, walaupun lambat. Kesuksesan tidak punya waktu untuk menunggu keraguan-raguan. Ini harus diselesaikan dengan cepat, Mas. Atau tidak, ini akan menambah beban perusahaan, beban perasaan orang-orang, atau mungkin menimbulkan konflik baru. Ketegasan akan mempersingkat waktu. Lebih dari setengah jumlah karyawan kita memang tidak kompetitif, Pak. Prestasinya rata-rata sekali. Tapi selama ini perusahaan kita berjalan relatif baik kok. Ini maaf ya, bukannya saya meragukan analisis kamu berdua, Heli, Emir. Bukan soal itu, tapi sorry juga Mbak. Yang kepikiran di saya ya baru cuma ide PHK. Ya, percaya atau enggak, Heli juga sebenarnya nggak suka ide itu. Cetekannya maut juga. Kamu menyimak semua ini? Iya. Enggak, kamu ngelamun. Ih, merhatiin. Sorry. Tapi aku nggak ngelamun. Silakan. Bisa galak juga, Om Fajar. Aku nggak begitu menguasai manajemen. Tapi aku merasa lebih memahami hubungan antar manusia. Ya, kita semua pernah ngalamin lah. Pernah salah gaya terus untuk memutuskan sesuatu. Karena pertimbangan kita terhadap perasaan orang lain. Kadang kita sendiri malah yang akhirnya menjadi korban situasi. Cek dong. Pijakan terbaik kita ya agama ini. Ajaran Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Pilih karyawan terbaikmu seperti Rasulullah memilih prajuritnya untuk berperang. Kriteria seperti apa? Pilih yang paling dekat dengan Tuhannya. Yang paling sedikit hambatannya dalam bekerja. Dan yang sanggup menanggung niat baiknya. Apa dijamin dia akan loyal dan total terhadap perusahaan, Mbak? Semua bisa berubah. Nggak ada bisa jamin soal itu. Kalau boleh, aku mau rekomen keponakan Bang Jack yang sekarang ada di musola. Lo kenal dia? Dari mana lo tahu dia calon karyawan yang baik? Dia kelihatan nggak suka banget ngeliat cewek secantik gue ganggu jadwal ngajinya. Itu baru gila. Baiklah, ini masukan yang menarik. Nanti kita diskusikan lagi ya. Semoga saja kita terjauh dari sikap yang zolim. Amin. Amin.